Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan sekalian. Hari ini materi kita tentang rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Bersama saya Dian Juliarti Bantam, SPSI, MPSI, Psikolog. Oke, ngomong-ngomong masalah rekrutmen, seleksi, dan penempatan, berarti dalam hal ini adalah ada tiga hal yang akan kita bahas, begitu ya. Eh, Mungkin biasanya itu sering orang gabungkan gitu ya antara rekrutmen dan juga seleksi. Rekrutmen dan seleksi itu dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Tuh, namun sebenarnya kalau mau kita lihat dulu gitu ya sebelumnya, eh, kenapa sampai dua hal itu tidak bisa kita pisahkan? Karena memang berangkat dari paradigma bahwa rekrutmen dan seleksi itu merupakan proses di mana kita itu melakukan eh, asesmen ataupun melakukan penempatan kepada posisi yang tepat di dalam sebuah organisasi gitu ya. Paradigma ini yang awalnya mungkin berpikir bahwa person job fit artinya bahwa kita melakukan rekrutmen dan seleksi itu karena ingin melihat kesesuaian antara kualifikasi calon tenaga kerja dengan persyaratan jabatan yang tersedia. Itu awal paradigmanya gitu ya. Awal paradigmanya bahwa kenapa kita melakukan rekrutmen dan seleksi? Karena saat itu kebutuhan organisasi, karena mereka ingin menempatkan seseorang itu pada persyaratan jabatan yang tepat atau tugasnya itu harus tepat sesuai dengan karakteristik tenaga kerja ataupun sumber daya manusia tersebut. Nah, namun seiring perkembangannya zaman, ternyata ada orang-orang itu yang sudah tepat di pekerjaannya gitu ya dalam mengerjakan tugas mereka bagus, perform optimal dengan tugasnya. Namun gitu ya, kenapa sampai ada karyawan yang merasa bahwa walaupun dia sudah bagus tapi kok kayak di sini bukan jiwanya gitu ya. Di sini bukan tempat untuk tempat yang tepat untuk dia itu bekerja gitu. Nah, ini sering banget ditemukan teman-teman ketika kita itu melakukan eh, proses interview sebelum orang itu resign, atau sebelum individu resign. Saya pernah mendapatkan info bahwa saya senang Mbak sama pekerjaannya, saya suka sama tugas-tugas yang dilakukan, namun saya itu tidak nyaman dengan value yang ada di organisasi tersebut ataupun aturan-aturan yang ada di organisasi tersebut gitu ya. Nah, sehingga untuk saat ini gitu ya beberapa perusahaan yang memang menengah ke bawah memang masih berpedoman pada paradigma yang person job fit gitu ya, karena merasa bahwa ya yang penting pekerjaannya selesai dulu deh, yang penting organisasinya jalan dulu deh gitu. Tapi ternyata saat ini juga banyak perusahaan menengah ke atas yang sudah memiliki paradigma bahwa orang itu juga harus qualified, harus sesuai dengan organisasinya, maka disebut dengan person organization fit gitu ya. Nah, person organization fit ini adalah melihat kesesuaian kualifikasi calon tenaga kerja bukan hanya dari pekerjaannya saja, tapi juga dari budaya yang ada di organisasi tersebut, nilai-nilai yang ada di organisasi tersebut. Kenapa? Karena cukup banyak karyawan itu yang nyaman dengan tugasnya tetapi tidak nyaman dengan organisasinya. Organisasi ini baik dari segi budaya, relationship gitu ya, kemudian juga apa ya dari ya tadi ya, dari nilai-nilainya, dari aturan yang ada, dari leadershipnya gitu ya. Nah, ini paradigmanya sekarang mulai bergeser nih teman-teman gitu ya. Namun di sini yang perlu digarisbawahi, kenapa sampai membutuhkan rekrutmen dan seleksi, karena ada dua paradigma ini gitu ya. Dua paradigma ini yang memang kita pakai dalam rekrutmen dan seleksi. Kita melakukan rekrutmen dan seleksi karena ingin satu, SDM itu qualified dengan persyaratan jabatan, dan yang kedua qualified dengan budaya nilai yang ada di organisasi tersebut gitu ya. Mana yang paling bagus sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan kenapa sampai kita melakukan rekrutmen dan seleksi, karena dua paradigma ini. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi tidak perlu untuk saling gotong-gotongan lagi bahwa eh, mana nih yang tepat, harus orang sesuai dengan kualifikasinya atau
ngerekrut orang yang harus sesuai budaya, tidak sesuai dengan apa kebutuhan dari organisasi tersebut gitu ya. Namun sekali lagi berangkat dari Rexel ini berangkat dari bagaimana kita mencari orang yang sesuai dengan pekerjaan dan bagaimana kita juga mencari seorang yang sesuai dengan budayanya gitu ya. Ngomong-ngomong masalah rekrutmen dan seleksi, ada beberapa tahapan yang memang perlu kita perhatikan gitu ya. Sebelum kita melakukan Rexel itu ada yang namanya perencanaan SDM dulu, kemudian ada analisa jabatan, kemudian ada rekrutmen, baru seleksi, setelah itu baru penempatan. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Ya. Nah, kalau perencanaan SDM di sini itu terkait gitu ya, atau kita sebut dengan human resource planning, ini merupakan proses kita menentukan kebutuhan sumber daya manusia yang berintegrasi dengan rencana pengembangan organisasi gitu ya. Artinya kita tidak hanya oke, saya kayaknya butuh 2 orang nih, kayaknya butuh 2 orang itu karena apa, misal ada pembukaan cabang baru gitu ya. Oke, kalau begitu posisi apa saja yang kita butuhkan, maka perencanaan SDM ini dimulai dari ketika ada kebutuhan dalam sebuah organisasi ataupun kebutuhan dalam kelompok gitu ya, maka rencana 1 tahun ini apa yang mau kita lakukan. Jadi misalnya 2026 itu kita mau merekrut orang, 2025 ini gitu ya, kita sudah melakukan perencanaan SDM. Mulai dari tadi kualifikasi yang dibutuhkan, berapa jumlah orang yang kita butuhkan gitu ya. Itu adalah human resource planning atau perencanaan SDM. Nah, tahapannya yang bisa dilakukan dalam perencanaan SDM yang pertama mengidentifikasi masalah isu bisnis utama apa. Kenapa sampai kita melakukan human resource planning tersebut? Seperti yang saya sampaikan, masalahnya apa? Kenapa sampai kita butuh gitu ya. Jadi jangan ngasal, oke, kayaknya ada kosong nih gitu ya, misalnya dalam di dalam struktur organisasi, oh ada yang kosong nih, oke kita buka deh, nggak sekedar itu, tapi ketika posisi itu kosong dan bisa misalnya masih bisa untuk diatasi, masih bisa ditangani dan itu tidak terlalu urgent, ya maka tidak perlu melakukan perencanaan SDM. Namun kalau memang kotak itu kosong dan memang ada kebutuhan yang memang harus dipenuhi, karena kalau tidak terpenuhi maka akan pincang misalnya kayak gitu, maka itulah masalah yang harus kita atasi dengan Rexel. Dan yang kedua, melakukan perencanaan SDM dengan memperkirakan kebutuhan SDM dibandingkan SDM tersedia. Artinya bahwa kita perlu tahu nih, eh, kita mau membutuhkan sejumlah SDM. Maka kita juga harus tahu berapa existing yang kita punya. Jangan jangan hanya asal bahwa oke, saya mau mau saya mau Rexel lagi nih, rekrutmen baru lagi gini. Namun kita harus tahu berapa existing yang ada. Oke, karena ketika kita rekrut orang aja, itu maka kita sudah mengeluarkan sejumlah biaya. Apalagi ketika dia on board, kita ketika penempatan, maka kita juga harus memperhatikan sistem remunerasi yang harus dia miliki. Nah, kemudian tahapannya lagi ada yang mengevaluasi perencanaan SDM. Jadi, ketika memang tahun 2025, tadi saya bilang kita butuhkan tahun 2026, kemudian tahun 2025 ini kita sudah harus melakukan identifikasi masalah, berapa jumlah SDM yang kita butuhkan. Kemudian yang ketiga adalah biasanya itu di akhir tahun gitu ya, kita akan mengevaluasi apakah benar ini yang dibutuhkan. Ketika memang ini dibutuhkan, maka tahun 2026 itu sudah mulai launching untuk rekrutmen tersebut. Gitu ya, teman-teman. Oke, kemudian setelah kita melakukan perencanaan eh, kebutuhan, berapa banyak kebutuhan yang kita butuhkan, posisi-posisi apa saja yang kita butuhkan, kita harus melihat terlebih lagi ke analisis jabatannya atau job analysisnya. Apa itu job analysis? Informasi tentang pekerjaan tersebut, kegiatan yang dibutuhkan apa yang harus dilakukan, persyaratan yang dibutuhkan apa, dan hubungannya dengan jabatan lain. Artinya ada 4 hal di dalam analisa jabatan yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah informasi tentang pekerjaan atau definisi pekerjaan, ya. Yang kedua, hal-hal apa yang akan dilakukan di dalam pekerjaan tersebut. Ketiga adalah persyaratan atau kualifikasi apa yang kita butuhkan, misalnya dari tingkat pendidikannya, gitu. Kemudian keterampilannya, baik hard skill maupun soft skill yang kita butuhkan gitu ya. Kemudian sama hubungannya dengan jabatan lain. Artinya ketika kita merekrut orang tersebut, maka dia punya tugas melapor kepada siapa, dia punya tugas untuk melakukan feedback atau memberikan feedback kepada siapa. Gitu ya. Artinya tingkat posisi jabatannya itu nanti dia interaksinya ke siapa. Jadi dia berinteraksi dengan atasan, siapa bawahannya siapa, dan
relasinya atau rekan-rekan sejawatnya siapa. Itu juga harus kita perhatikan. Nah, itu adalah termasuk dalam job analysis. Jadi ya setelah kita melakukan perencanaan berapa banyak jumlah kebutuhannya, kita melihat lagi. Oke, misalnya saya butuh di bagian marketing nih gitu ya, marketing sales and marketing kita butuh. Oke, sales and marketing yang kita butuh, kita lihat sales and marketing pekerjaannya apa, persyaratan jabatannya apa yang mau kita rekrut gitu ya. Kemudian di sini ada contohnya misalnya misalnya gini, kita butuh sih pekerjaan ini tapi kayaknya analis jabatannya belum belum tepat nih gitu ya. Biasanya ya, tugas HR itu atau HRD itu selama selama periode ya saya 15 tahun selama periode itu ya biasanya juga melakukan analisis jabatan ketika memang ada jabatan yang memang dibutuhkan namun belum ada gitu ya job analysisnya, maka yang perlu kita lakukan adalah kita membuat nih, kita menganalisa, kita menganalisa jabatannya, gitu ya. Oke. Ini contoh-contoh beberapa analisis jabatan yang dilakukan pada posisi staf HRD, teller bank, dan juga apa programmer, gitu ya. Dengan jabatan lain. Manfaatnya sebagai apa? Sebagai dasar rekrutmen, seleksi, penempatan, penggajian, evaluasi, pelatihan pengembangan, perencanaan karir, dan lain-lain. Tuh. Oke. Oke, kemudian dari analisis jabatan yang kita lakukan, hasilnya itu atau outputnya itu merupakan dokumen jabatan atau yang kita kenal dengan deskripsi pekerjaan. Gitu ya. Jadi melakukan analisis jabatan itu dengan berbagai macam metode. Ada wawancara, survei, observasi gitu ya, dokumentasi dan lain-lain gitu ya. Seperti yang pernah saya lakukan, analisis jabatan itu saya menggunakan metode wawancara dan juga dari analisis dokumen. Jadi mereka memiliki dokumen apa, kita cek, kita wawancara dengan para manajer maupun para pemangku jabatan gitu ya, apakah sudah tepat atau belum. Nah, nanti hasil dari analisis jabatan ini merupakan dokumen jabatan atau yang kalian kenal dengan deskripsi pekerjaan. Oke, deskripsi pekerjaan atau job desk itulah luaran dari analisis jabatan, salah satu luarannya. Di dalam deskripsi pekerjaan itu ada tadi ya jenis informasi pekerjaannya tentang apa, kegiatan yang dibutuhkan ngapain aja, persyaratannya apa, sampai dengan hubungannya dengan jabatan lain. Itu deskripsi pekerjaan yang lengkap. Oke. Kemudian sekarang terkait rekrutmen gitu ya. Tadi kita sudah melakukan anajab, kemudian kita melakukan rekrutmen. Rekrutmen atau kita mencari calon tenaga kerja. Proses kita mengumpulkan calon tenaga kerja. Jadi ketika kita sudah tahu nih persyaratan jabatannya itu A, B, C, D, kualifikasi jabatannya itu ini misalnya gitu ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita launching. Oke, mulai dari proses kita eh, launching gitu ya, dari launching apa surat lamaran atau kita membuat pengumuman rekrutmen gitu ya, kemudian kita launching rekrutmennya sampai orang itu atau kandidat itu mengumpulkan CV, proses administrasi lah misalnya kayak gitu, itu yang kita sebut dengan rekrutmen sampai kita mengkumpulkan berkas-berkas dari para calon kandidat, itulah yang disebut dengan rekrutmen. Jadi rekrutmen itu mulai proses kita penyusunan em, apa ya lowongan pekerjaan sampai dengan kita mengumpulkan berkas ataupun eh, calon-calon tenaga kerja kita, itu kita sebut dengan rekrutmen gitu ya. Nah, ini ada faktor yang mempengaruhi, ada sumber dan metodenya apa gitu ya. Kita menggunakan metode apa misalnya. Misalnya kita mau untuk calon rekrutmen ini atau untuk rekrutmen ini kita menggunakan media sosial misalnya kayak gitu, atau kita langsung di eh, internal gitu ya, internal
apa namanya, internal kita kita opreknya itu internal organisasi aja, artinya hanya orang-orang tertentu dalam organisasi yang tahu misalnya kayak gitu ya. Tipe posisi yang ditawarkan, apa saja posisi-posisi yang ditawarkan. Yang ketiga adalah lokasi geografisnya, lokasinya di mana untuk tempatnya, ini yang harus diperhatikan gitu ya. Kalau misalnya kita mau buka open cabang, kita mau buka area baru misalnya di Kalimantan gitu ya, apakah tempatnya proper atau tidak, misalnya gitu, proper untuk melakukan seleksi atau tidak. Nah, itu harus kita perhatikan. Apakah untuk mengisi posisi itu haruskah orang di sana, asli penduduk sana, atau bisa orang dari luar penduduk sana. Itu juga harus kita perhatikan gitu ya. Waktu yang tersedia gitu ya, kira-kira mulainya itu dari kita open recruitment dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Anggaran biaya ini juga harus diperhatikan untuk apa, nanti ketika kita melakukan seleksi kita harus tahu berapa banyak pengeluaran yang kita lakukan, dan nanti ketika orang itu udah mengisi posisi jabatannya, dia paham apa yang harus dia kembalikan begitu ya. Nah, kemudian ini proses selanjutnya adalah seleksi, yaitu proses mengevaluasi kecocokan kualifikasi tenaga kerja dengan persyaratan jabatan dan budaya organisasi. Proses seleksi ini dimulai ketika tadi kan rekrutmen kalian sampai proses mengumpulkan ya, kita mengkolek data. Nah, ketika selesai kita mengkolek data, kemudian kita analisis kira-kira sesuai dengan tadi kualifikasi pekerjaan kita, sesuai dengan analisis pekerjaan kita itu apa. Oke, itu proses seleksi. Jadi kita mengevaluasi berkas yang masuk ke kita dengan persyaratan yang kita butuhkan serta budaya yang kita harapkan tadi ya, dua pendekatan tadi, person job fit atau person organization fit. Kita cek apakah sesuai dengan pekerjaan atau sudah sesuai dengan organisasi. Itu seleksi. Jadi proses kita dalam mencocokkan berkas yang masuk kepada kita dengan pekerjaan yang kita harapkan ataupun dengan budaya yang kita harapkan, itu yang disebut dengan seleksi. Contohnya gini aja deh, teman-teman misalnya sedang menjalin hubungan nih gitu ya. Seleksi itu ketika ada beberapa orang, misalnya kalian, saya lagi butuh nih, saya ingin menjalin hubungan misalnya gitu ya, saya ingin pacaran misalnya. Nah, kemudian ada beberapa orang yang mendekati kalian. Oke, ada beberapa orang yang mendekati kalian. Itu adalah proses rekrutmen. Kalian cek, oh oke, kualifikasinya sama nih ya kayaknya yang saya miliki. Itu adalah masih proses rekrutmen. Proses seleksi adalah kalian mencocokkan kira-kira sama dengan kualifikasi yang saya harapkan dengan orang-orang ini. Itu adalah proses seleksi. Oke, itu adalah proses seleksi. Kalian cek satu persatu. Oh, si A sesuai sih dengan yang saya harapkan dari karakteristiknya. Oh, yang si B sesuai sih sama yang saya harapkan dari dompetnya, misalnya kayak gitu. Itu adalah proses seleksi. Oke. Nah, kemudian ini adalah tahapan-tahapan seleksi yang memang biasanya dilakukan. Tahapan umum. Yang pertama ada screening CV yang tadi saya sampaikan. Kemudian ada tes kerja ataupun psikotes, baik ini hard skill. Ini tuh lebih ke hard skill ya, hard skill dan juga soft skill biasanya kayak gitu. Ataupun dari tes-tes pengetahuan kadang-kadang ada gitu ya. Wawancara, ada wawancara psikologi, ada wawancara user, wawancara direksi, ini biasanya untuk teman-teman yang level supervisor ke atas biasanya, atau spesialis gitu ya. Nah, biasanya ada wawancara direksi, tes kesehatan dan orientasi karyawan baru. Nah, kalau untuk yang tes kesehatan ini teman-teman, ada beberapa kondisi di mana ada biasanya itu tes kesehatan ini teman-teman itu diminta untuk ngetes sendiri di luar, hasilnya diberikan ke perusahaan, atau ada perusahaan-perusahaan yang memang sudah bekerja sama dengan beberapa lab ataupun rumah sakit yang mana peserta hanya boleh tes di sana gitu ya. Kemudian hasilnya diberikan kepada perusahaan, kalian yang bayar, ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang perusahaan itu memang sudah bekerja sama, kalian tes di sana tanpa bayar, tapi hasilnya tidak boleh kalian pegang, langsung diserahkan ke perusahaan. Gitu, itu tes-tes kesehatan yang biasanya muncul. Nah, kalau untuk yang CV, CV ataupun portofolio nanti tergantung dari perusahaannya. Apakah menggunakan CV online, ATS, atau lebih ke modern style.
itu tergantung dari perusahaannya biasanya. Kalau teman-teman sebagai HRD, tugasnya adalah mencek, men-screening saja. Kalian kan sebagai HRD di sini ya, kalian screening saja kira-kira nih dari CV tersebut IPK-nya masuk atau tidak gitu ya. Kemudian background pendidikannya masuk atau tidak. Kemudian organisasinya, pelatihan-pelatihan yang diikuti. Nah, itu juga harus dicek gitu ya. Kemudian ada tes kerja dan psikotes. Nah, antara tes kerja dan psikotes ini adalah biasanya itu mengikuti. Ada yang psikotes dulu baru tes kerja dulu, atau tes kerja dulu baru psikotes dulu. Ada juga yang biasanya wawancara dulu baru nanti tes. Ketika wawancara oke dengan HR dan dengan HRD baru langsung dilanjutkan dengan psikotes. Biasanya ada yang kayak gitu, tapi biasanya ada juga yang psikotes terlebih dahulu. Oke ya. Nah, wawancara user di sini itu lebih ke wawancara manajer ataupun atasanmu langsung. Dan biasanya wawancara ini lebih bersifat teknikal. Kalau wawancara psikologi atau wawancara HRD lebih ke soft skillnya, lebih ke bagaimana kalian itu nanti berhadapan dengan lingkungan sosial kalian gitu ya. Itu lebih ke situ. Kemudian untuk wawancara psikologi juga atau wawancara HRD biasanya itu langsung disampaikan terkait bonafit yang akan kalian dapat ketika kalian bekerja di situ. Nah, ini menjadi pertimbangan kalian untuk proses selanjutnya ke wawancara user atau manajer. Biasanya juga wawancara user itu ada beberapa wawancara user itu yang kalian itu langsung diminta misalnya untuk mengerjakan tugas yang diinginkan saat itu juga. Tolong dong buatin ataupun tolong dong buatin misalnya budgeting misalnya dalam saat itu juga kalian diminta untuk mengerjakan sambil wawancara dengan user, kalian sambil mengerjakan tugas. Ada yang seperti itu gitu ya. Intinya wawancara user itu lebih ke bersifat teknikal dan memang sudah langsung ke atasan kalian gitu. Nah, kalau wawancara direksi ini lebih ke nilai-nilai organisasi, gitu. Kemudian juga em, lebih ke lebih lebih umum sifatnya gitu ya. Tapi memang berfokus pada nilai organisasi, budaya dan bagaimana kalian itu patuh terhadap organisasi leadership yang ada di organisasi tersebut. Gitu. Oke. Em, Orientasi karyawan baru ini biasanya ada yang kita bilang masa probation sekitar 3 sampai 6 bulan gitu ya. Biasanya ini gajinya belum full. Nah, nanti akan ada gaji full ketika memang sudah sesuai dengan kontraknya. Intinya orientasi karyawan baru ini kalian juga akan ditampaikan kontrak di sana baru nanti bergabung gitu ya. Nah, ini tools-tools yang biasa digunakan dalam proses seleksi gitu ya. Ada yang saya sebutkan tadi kalau assessment center itu adalah metode yang cukup kompleks. Jadi untuk rekrutmen itu jarang sekali untuk dipakai, namun beberapa tools atau beberapa model assessment center itu dipakai. Contohnya, misalnya itu biasanya kalau kita rekrutmen hanya menggunakan psikotes gitu ya. Tapi kalau asesmen tempat yang memang menerapkan assessment center, mereka tidak hanya menggunakan psikotes, tapi mereka juga menggunakan wawancara, LGD gitu ya. Jadi assessment center ini multi metode dan biasanya multi asesor. Nah, namun di beberapa tempat untuk rekrutmen dan seleksi hanya multi metode saja. Multi metode saja, belum multi assessment, belum multi asesor. Biasa kalau multi asesor itu untuk posisi yang tinggi, artinya untuk naik jabatan, untuk mutasi, biasanya seperti itu ya. Tapi ini adalah tools-tools yang biasa dipakai dalam seleksi, ada psikotes, tes pengetahuan umum gitu ya. Biasanya kalau psikotes ini teman-teman sebagai HRD nanti kan kalian bakal dapat em, asesmen psikologi gitu ya. Nah, nanti ada yang mengukur tes kemampuan kognitif, kemampuan sikap kerja dan juga kepribadian gitu. Nah, kalau untuk yang LGD atau FGD itu adalah kalian menerapkan wawancara dan observasi yang kalian dapatkan ketika kuliah. Oke, ini tugas kalian adalah bagaimana menyusun pertanyaan yang memang sesuai dengan kebutuhan dari rekrutmen tersebut. Nah, ini ada Indre. Kalau Indre itu misal contohnya kita membuat memo gitu ya, kandidat membuat memo kita analisis. Kalau role play biasanya itu eh,
ada sebuah kasus, kemudian kita yang menjadi observer, kita mengamati gitu ya, kita mengamati kira-kira kalau dia sebagai posisi atasan, bagaimana ini dia melakukan coaching terhadap bawahannya. Presentasi, biasanya juga ada konsep presentasi di mana ketika sudah mengerjakan case study atau PA itu problem analysis gitu ya, peserta diminta untuk mempresentasikan hasilnya gitu. Gitu ya. Kalau case study ya ada masalah kemudian diminta untuk menyelesaikan gitu ya. Oke, dan teman-teman memang tugasnya adalah melakukan observasi atau eh, sebagai asesor di sini. Oke, nah ini seperti yang tadi saya sampaikan ya, mengkaji surat lamaran, kita harus perhatikan sebagai seorang HR bahwa kualifikasi pendidikan itu dibutuhkan, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, karakteristik personal, prestasi, dan juga ada nggak sih referensi yang diberikan oleh orang. Misalnya orang ini, oh diberikan referensi dari dosen kalian misalnya, berarti orang ini mungkin cukup qualified gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada yang namanya penempatan. Oke, ya. Kemudian ini adalah penempatan. Penempatan ini mengacu pada proses menempatkan atau menunjuk seseorang karyawan ke posisi atau peran tertentu dalam organisasi. Proses ini seringkali melibatkan pencocokan keterampilan dan kualifikasi kandidat dengan persyaratan pekerjaan untuk memastikan kesesuaian yang baik gitu ya. Artinya dalam penempatan ini kita perlu melihat kecocokan tugas dengan pemegang jabatan, mempertimbangkan posisi yang tersedia, kemudian melihat individu yang tersedia. Nah, penempatan ini biasanya itu memang ketika sudah selesai. Biasa kalau posisi-posisi MT itu mereka harus rolling dulu gitu ya, baru nanti ditempatkan di posisi yang tepat. Intinya kalau penempatan ini ketika sudah melakukan seleksi, kita sudah sampai di tahapan akhir gitu ya. Tadi dia setelah melakukan on the job training, setelah kita ngasih ngasih semua aktivitas ke dia gitu, kemudian kita cek kira-kira dia qualified tidak dengan tugas ataupun dengan posisi yang sudah kita berikan. Begitu. Biasanya penempatan ini teman-teman sebagai HRD itu perlu untuk memperjelas di mana posisinya, kontrak-kontraknya, itu biasa seperti itu gitu ya. Nah, dan materi-materi tersebut akan kita bahas juga pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, baik itu dari sistem remunerasi gitu ya, pelatihan dan pengembangan dan lain-lainnya. Begitu, terima kasih banyak rekan-rekan atas waktunya. Thanks for your attention. And then kita ketemu lagi di minggu depan dengan materi yang insya Allah lebih menarik ya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.